Dan hari ini langsung juga kita tanda tanganin 3 beasiswa dari FKH-nya di sini. Adanya program ini salah satu yang diharapkan kita bisa dapat informasi update ya, bahwa di luar sana itu lagi butuh apa. Halo semua, sahabat pencinta semua hewan ciptaan Tuhan, marilah kita menabur kasih sayang. Jaga mereka, lindungi mereka dari semua yang berbahaya, dan berikanlah cinta, kasih dan sayang. Radian Pet and Care, semua cinta ada di sini. Hati tenang, damai dan nyaman, hewan-hewan terjaga baik. Radian Pet and Care, bersamalah kita selamanya. Siapa lagi kalau bukan kita, menebarkan kasih dan sayang. Semua hewan ciptaan Tuhan berhak hidup damai bahagia. Pertama-tama mari kita bersyukur alhamdulillah karena rahmat dan Rasul bisa hadir sini dalam rangka untuk silaturahmi dan tentunya dengan PKS ya, dan PKS ini antara Vikia dengan Radian namanya ya, Radian Pet and Care. Ya. Jadi sebelumnya saya kenalkan dulu. Jadi saya dekan sini, dekan Vikia. Vikia itu ada 4 prodi di sini. Ya, Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran dan Ilmu Alam UNER Banyuwangi. Ada kesehatan masyarakat, ada kedokteran hewan, ada fakultas dan kedokteran. Jadi ada 4 prodi. Jadi tidak hanya kedokteran hewan saja, tidak ada yang lain juga. Dibantu oleh 2 pendidikan akademik, ini Dr. Radian, namanya Radian juga bukan Radian ya, Radian ya, yang bisa mengumpulkan dana tadi ya, alhamdulillah matur nuwun sekali bisa membantu dana untuk mahasiswa ya, saya terima kasih banyak itu, dan mudah-mudahan kerjasama kita itu nanti bisa berlanjut terus. Dan saya harapkan juga nanti para KPS juga mahasiswa ini yang dapat beasiswa tentunya harus bagus juga. Ya jangan sampai dikasih beasiswa tapi sekolahnya belum lulus, tidak boleh, ya kan. Dan kalau bisa juga itu ada laporan per semester atau per tahun dan tidak bagaimana kemajuan pendidikannya itu. Jangan sampai dia dapat beasiswa tapi kalau lulus yang otomatis kan yang memberi beasiswa ini kan ya malas juga akhirnya. Terima kasih sudah menyambut kami dengan baik. Sebelumnya kita belum pernah bertemu. Semoga dengan pertemuan ini akan menjadi hal-hal yang baik di kemudian hari dan seterusnya. Jadi perkenalkan saya kebetulan dokter hewan juga backgroundnya, sudah menjadi dokter hewan kurang lebih 10 tahun. Kebetulan Pak Kadep nih kepala departemen. Oke. Departemennya Vikia. Oh ya. Jadi memang dari sini ya. Jadi dari sini kita tahu ternyata UNER nggak cuma di Surabaya, tapi dari Banyuwangi. Ya. Akhirnya kita gali-gali informasi, terus kita evaluasi lulusan dari sini, ternyata memang kemampuan dokternya tidak kalah dari lulusan yang lain. Betul. Sehingga kita memberanikan diri untuk berkolaborasi. Kolaborasinya dalam bentuk apa? Jadi ada beberapa poin kerjasama yang ingin kami ajukan dengan Vikia ya. Yang pertama itu program beasiswa ikatan dinas. Jadi yang mana nanti dari mahasiswa terpilih dalam program beasiswa, mereka setiap semesternya mendapatkan uang pendidikan itu maksimal 7 juta untuk biaya pendidikan sampai dia itu dilantik menjadi dokter hewan.
Jadi setelah dilantik secara otomatis nanti akan bergabung menjadi dokter di Radian Pet and Care. Ya. Yang pertama itu. Dan dari program beasiswa ini kita sudah bekerja sama dengan lebih dari 6 universitas ya. Dan ada 8 universitas dan yang sudah menjadi dokter kita ada lebih dari 7 orang. Jadi memang sudah berjalan beberapa tahun ini, 3 tahun. Terus untuk program yang kedua itu dalam hal pengembangan keilmuan. Jadi kita juga ada beberapa kolaborasi dalam bentuk yang pertama kadang ada dosen tamu. Yang rutin biasanya Brawijaya itu tiap 2 atau 3 bulan sekali. Biasanya ngundang untuk ngasih materi terkait ilmu yang di lapangan dengan yang di teori, sama UGM juga rutin gitu. Terus yang selanjutnya kegiatan magang baik bagi mahasiswa S1 maupun yang koas. Untuk bentuk magang biasanya kita sesuaikan dengan kebutuhan dari kampus seperti apa sih. Harapannya ketika mahasiswa magang di tempat kami pengennya dapat kompetensi apa. Jadi nanti akan kita buatkan skema sebagai acuan dokter yang ada di tempat kami untuk bisa membimbing adik-adik agar kompetensi yang diharapkan bisa terpenuhi. MBKM juga sudah berjalan juga dengan beberapa kampus. Terus selain itu juga ada program kegiatan sosial. Baik tadi juga disampaikan sama Pak Dharma, kayak kegiatan contoh sterilisasi gratis atau vaksinasi rabies gratis atau program-program untuk kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan hewan. Itu biasanya kita juga ada kolaborasi, termasuk jika ada kebutuhan untuk penelitian-penelitian. Di Radian Pet and Care sendiri kita untuk fokus utamanya itu sebenarnya di pengembangan sumber daya manusia. Kenapa kita fokus di sini? Karena kita sadar bahwa namanya ilmu itu terus berkembang, namanya industri juga berkembang. Jadi mau tidak mau SDM-nya juga harus kita kembangkan. Fokus utama kita ketika nanti ada dokter yang baru bergabung, biasanya di awal akan kita lakukan pembentukan kurikulum yang kita sesuaikan dengan kebutuhan setiap individu. Nanti setiap dokter akan kita grading. Jadi kebutuhan si A apa sih, kebutuhan si B apa. Sehingga harapan kami ketika kontraknya berakhir dan mereka memutuskan tidak melanjutkan, mereka bisa buka usaha baru. Jadi sistem yang sudah kita buat, mereka bawa dan mereka menularkan lagi ke dokter hewan yang lain. Jadi harapan kita dunia kedokteran hewan di Indonesia khususnya itu bisa makin berkembang. Jadi seperti itu. Yang sudah lulus dari. Untuk beberapa dokter yang memang kita nyebutnya lulus, karena kita harapannya kan buka usaha lagi ya. Yang sudah lulus itu lebih dari 20 orang. Mayoritas diantaranya sudah punya klinik sendiri, bahkan ada beberapa yang cabangnya udah 3, udah 4. Jadi seperti itu. Jadi memang betul. Jadi memang kita harapannya sih mereka mengikuti jejak kami untuk bisa membuat dunia kedokteran hewan di Indonesia khususnya itu bisa makin berkembang. Karena kita sedikit prihatin sih, semisal kita kayak jalan-jalan ke negara tetangga, ternyata dunia kedokteran hewan kita itu tertinggal jauh gitu. Jadi seperti itu. Mungkin secara umum seperti itu. Kalau untuk kedepannya Radian Pet and Care akan seperti apa sih, mau dibawa kemana? Yang jelas yang pertama selain kita fokus untuk pengembangan sumber daya manusianya, kita juga terus upgrade terkait fasilitas sarana prasarana agar dunia kedokteran hewan juga tidak tertinggal. Terus kita juga akan terus membuka cabang. Saat ini kita baru ada 16 cabang, 12 cabang ada di area Jabodetabek, 3 cabang di Jawa Timur, 1 cabang di Sumatera Selatan. Fasilitasnya pun juga lengkap dari lab darah, USG, mikroskop, poli, rawat inap, ronsen, semuanya sudah tersedia. Dan kita juga tidak hanya membedakan spesies dalam penanganan hewan, tapi kita multiple spesies kita tangani semua, termasuk ikan, termasuk satwa liar, reptil, itu juga menjadi pasien sehari-hari kita. Dan nantinya dari setelah cabang-cabang kita semakin banyak dan sudah mencapai 33 cabang, nantinya kita akan bangun rumah sakit hewan berskala internasional yang pertama di Indonesia. Itu mimpinya kami sih, kedepannya seperti itu. Dan juga akan membangun lembaga untuk training center dokter hewan. Kalau kita lihat kan di Asia Tenggara yang terdekat di Malaysia kan sudah ada nih untuk kayak training center buat dokter hewan yang bisa mengakomodasi dokter hewan sekitar Asia Tenggara.
untuk kursus. Jadi kedepannya kita juga akan ada ranah di sana juga. Mungkin kurang lebih seperti itu dari saya. Mungkin dari Pak Dharma ada tambahan? Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa Mbak, Fikya Universitas dari Erlangga, cabang Banyuwangi ya. Nah, ngapain kita hari ini? Ternyata tadi kita seru banget, kita ketemu sama dekan dan Betul. jajaran dari Fikya Iya. dan untuk menandatangani MOU kerjasama PKS ya. PKS ya. Dan hari ini langsung juga kita tanda tanganin 3 beasiswa dari FKH-nya di sini. Jadi ada 3 mahasiswa koas ya yang mendapatkan program Radian Scholarship Ya. batch ke-8. Woi, habis ini pasti banyak yang nyusul. Iya. Nah, keseruannya gimana? Ikutin liputannya hari ini ya. Oke, see you. See you.